Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuda Rahman STMT, dosen aktif program studi perencanaan wilayah kota Institut Teknologi Sumatera dari tahun 2017 hingga saat ini. Adapun video ini mengambil micro teaching pertemuan ke-11 mata kuliah pengantar ekonomika dengan tema eksternalitas dalam perencanaan wilayah kota. Mata kuliah pengantar ekonomika adalah mata kuliah semester 2 di program studi perencanaan wilayah kota. Segala penjelasan mata kuliah pengantar ekonomika dari RPS, CPL, CPMK, kontrak kuliah, hingga penilaian sampai referensi dijelaskan dalam video micro teaching berikut. Oke, sebelum kita mulai kuliahan, kita mulai dulu berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini ya itu outputnya sampai dengan baik. Berdoa untuk kedalam dan percaya masing-masing. Silakan. Oke, selesai. Ya, jadi kita akan melihat konteks eksternalitas dalam perencanaan wilayah kota. Bagaimana mungkin kalian sekarang masih semester 2 ya, sampai kalian tingkat atas sekalipun ini istilah eksternalitas masih akan sering muncul. Ya, apalagi nanti mungkin yang tertarik nih meneliti, terkait membahas gitu ya, kalau di mereka kan banyak kita membahas dampak-dampak sesuatu ya, dampak fenomena pembangunan, dampak industri, dampak kawasan pendidikan, dampak aglomerasi. Jadi sebenarnya juga terlepas dari teori eksternalitas ya. Akan kita lihat eksternalitas ini merupakan salah satu isu ekonomi regional ya. Mungkin materi kita sebenarnya selain eksternalitas masih ada lagi ya isu regional yang lain, isu ekonomi regional. Setelah eksternalitas masih ada tentang perdagangan internasional ya, yang akan kita pelajari nanti. Terakhir juga ada selain itu ada masalah industri ya. Sekarang kita akan fokus masuk ke bagian eksternalitas. Saya akan merecall lagi capaian mata kuliah atau CPMK untuk mata kuliah ini ya, walaupun dari pertemuan Sabtu telah pernah dijelaskan secara detail ya. Ini karena kita masuk ke bagian ekonomi makro ya, kita recall lagi. Kita berada di CPMK pengantar ekonomi 2 ya. Kalau pengantar ekonomi 1 itu fokus ke materi ekonomi mikro yang telah kita lakukan dari awal sampai sebelum TS ya. Yang ekonomi makro ya, di pengantar ekonomi 2 masuk ke bagian ekonomi makro ya, kita recall lagi. Kita berada di CPMK pengantar ekonomi 2 ya. Kalau pengantar ekonomi 1 itu fokus ke materi ekonomi mikro yang telah kita lakukan dari awal sampai sebelum TS ya. Yang ekonomi makro ya, di pengantar ekonomi 2 masih pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi dan isu ekonomi regional, salah satunya eksternalitas yang akan kita pelajari hari ini. Terus nanti salah satunya adalah implementasi ya untuk CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis perekonomian secara mikro ya, seperti kegagalan pasar ataupun perekonomian secara makro ya, seperti perhitungan pertumbuhan ekonomi dalam studi kasusnya di berbagai wilayah kota menggunakan data PDRB yang akan nanti kita implementasikan di 3 semester yang akan dikumpulkan di akhir semester. Ini kontrak perkuliahan ini saya tampilkan tiap slide ya, biar tidak lupa ya. Kalau kalian sudah berapa kali, jadi ini selalu di-post setiap tempat. Referensi bahan bacaan ya terkait dengan materi hari ini yang bisa kalian gunakan ya jika dirasa kelas hari ini belum memenuhi pengetahuan kalian. Ya, ini ada beberapa outline pembahasan kita hari ini terkait dengan eksternalitas. Ada 6 outline utama yang kita bahas. Eksternalitas itu merupakan bagian dari kegagalan pasar. Ya, di pertemuan 4 kita adalah supply-nya terlalu banyak ya, atau supply-nya terlalu sedikit ya, baik permintaan terlalu banyak ataupun permintaan terlalu sedikit ya, itu adalah salah satu bentuk kegagalan pasar. Maka dalam ini kegagalan pasar ya, dia terkait dengan kondisi pasar dengan persaingan yang tidak sempurna yang ternyata tidak benar-benar ada ya. Akibatnya alokasi permintaan suatu barang tidak mencapai titik efisien ya. Dalam ini dianggap kegagalan pasar. Sebenarnya kegagalan pasar itu banyak penyebabnya ya. Salah satunya kalau kita lihat kemarin itu ya, ada ya pasar monopoli di mana hanya satu pihak yang mau saya pasar ya, yang lainnya dirugikan. Nah, ini jadi karena informasi tidak sempurna, adanya eksternalitas, adanya sifat barang publik, ya tidak adanya hak individual, adanya monopoli pasar, serta makroekonomi tidak stabil. Di sebenarnya kita telah pelajari ini berapa ya, informasi tidak sempurna kita pelajari bagi pasar monopoli, tidak ada hak individu kita harus pelajari pasar monopoli, ya barang publik kita kan di hari ini dengan eksternalitas, ya.
kita sedang mulai fokus ya prioritasnya bahwa nanti menganggapnya eksternalitas ini merupakan salah satu bentuk dari kegagalan pasar ya. Nah, kalau kita lihat pengertian dari eksternalitas adalah dia kerugian ataupun keuntungan. Nah, kalau kita lihat di sini terdapat dua sisi kerugian yang diderita ataupun keuntungan yang dinikmati ya, satunya negatif, satunya positif ya, terkait dengan kerugian yang diderita ataupun keuntungan yang dinikmati oleh salah satu ya, pelaku ekonomi akibat pengambilan keputusan pelaku ekonomi lainnya, namun tidak tercermin dalam harga pasar ya. Jadi dalam ini tidak tercermin dalam harga pasar harusnya ya, kalau dia tercermin di dalam harga pasar ya, supply demand seimbang. Nah, dalam hal ini ya supply demand tidak seimbang namun tak berpengaruh pada harga. Ya harusnya kalau supply demand seimbang itu terjadi ya harga bisa jadi mahal ya, atau penyediaan barang jadi sedikit. Nah, dalam hal ini semuanya terlihat seolah baik-baik saja ya, namun ternyata dengan adanya fenomena ini ada pihak yang dibutuhkan, ada pihak yang dirugikan ya. Untuk kasus yang pertama studi kasus dari eksternalitas negatif ya, di mana eksternalitas negatif ini artinya ketika suatu produksi barang itu kuantitasnya melebihi dengan kuantitas yang ada seharusnya. Jadi mungkin kita ambil kasusnya lebih mudah itu pabrik ya, industri memproduksi aluminium. Ketika aluminium itu dibuat lebih besar ya daripada kapasitas yang seharusnya, sehingga dia menghasilkan eksternalitas negatif. Ya mungkin ini ada contohnya ya, ini saya coba gambarkan. Nah, mungkin lebih mudahnya di sini ya kita lihat contoh studi kasus ini ya, studi kasus eksternalitas negatif untuk pabrik aluminium. Dinyatakan bahwa eksternalitas negatif terjadi ketika barang diproduksi terlalu banyak dari kapasitas yang seharusnya. Kita ambil contoh kasusnya itu adalah pabrik aluminium. Ya misalnya nih pabrik aluminium ini dalam pembangunannya aturan amdalnya untuk keamanan lingkungan, pabrik ini hanya boleh memproduksi contohnya 2 ton. Ya artinya 2 ton adalah kuantitas optimumnya atau jumlah maksimal ketika pengolahan industri berlangsung itu tidak menimbulkan dampak lingkungan yang negatif ya. Namun pada nyatanya karena pihak swasta memang yang dilihat dalam profit keuntungan, ternyata mereka melakukan produksi lebih besar daripada yang seharusnya, yaitu adalah 2,5 ton. Nah artinya kita melihat di sini bahwa kuantitas yang ada di pasar itu melebihi dengan kuantitas yang seharusnya 2 ton diproduksi menjadi 2,5 ton. Ya apa dampaknya? Ya dampaknya ketika industri dibangun melebihi dengan kapasitas yang seharusnya, ya jadilah penurunan kualitas lingkungan. Kita ambil contohnya di sini adalah polusi, ya polusi udara, polusi air, gitu ya. Dimana dalam hal ini tentu masyarakat di sekitar merasakan kerugian, ya. Maka dalam hal ini tentu ada kebijakan yang harus diatur oleh pemerintah selaku mengambil kebijakan. Ya. Maka dalam hal ini lebih tinggi dikatakan dengan pajak ini 500-600 juta itu 1 juta adalah pajak setara dengan biaya polusi yang ditimbulkan dari aktivitas industri ini yang menghasilkan eksternalitas negatif. Ya, jadi seperti itu untuk contoh kasus yang dijelaskan dari eksternalitas negatif. Ya, kita masuk ke contoh studi kasus eksternalitas positif. Ya, seperti yang telah dijelaskan di awal ya, kalau eksternalitas negatif itu jumlah produksi terlalu banyak, ya. Nah, sementara eksternalitas positif itu justru jumlah produksi itu terlalu sedikit. Ya, sehingga dalam hal ini kita perlu selaku pengambil kebijakan menambahkan ya jumlah produksi tersebut. Nah, kita ambil contoh kasus yang paling sederhana ini adalah pendidikan. Ya, ini pendidikan ini kan ini ya ibaratnya kalau kata Dian Sastro ya, ibu yang memiliki pendidikan akan menghasilkan generasi yang terdidik. Ya begitu juga untuk studi kasus pendidikan di eksternalitas positif. Ya, karena pendidikan itu akan menghasilkan generasi yang lebih terdidik. Namun ada contohnya di beberapa daerah ternyata jumlah pendidikan itu kurang. Itu adalah juga eksternalitas positif. Ya, permintaannya berapa, yang tersedia berapa. Untuk kasusnya mungkin lebih simpelnya sekolah ya. Ini kita lihat grafiknya sebelum nanti saya tuliskan saya coba kita coba melihat angka misalnya. Di sini kita lihat ini kebalikan dari grafik eksternalitas negatif. Di mana dalam hal ini kalau eksternalitas negatif tadi key pasarnya itu lebih dari key optimum. Ya, sementara kalau eksternalitas positif key
maksimalnya, kurang dari jumlah yang seharusnya, sehingga dalam hal ini dirasa kurang jumlah pendidikan ya. Dan kita lihat contoh kasusnya adalah pendidikan menghasilkan eksternalitas positif ya, karena populasi pendidik telah melahirkan pemerintahan yang lebih baik ya. Maka dalam hal ini kita perlu melihat ya bahwa ternyata dengan jumlahnya dengan kurangnya jumlah sarana pendidikan ternyata itu menimbulkan efek ya bagi masyarakat. Ternyata jumlah kapasitas pendidikannya kurang ya. Mungkin kita lihat ITERA juga lahir karena kasus eksternalitas positif ya, karena di Pulau Sumatera itu kekurangan potensi engineer ya, banyak tuh yang kuliah PTB ataupun ke kampus-kampus besar di Pulau Jawa yang orang Sumatera, orang Kalimantan, tapi banyak juga yang ketika mereka lulus itu mereka nggak balik ke Sumatera ya. Makanya ITERA hadir sebagai bahan diskusi waktu zaman pemerintah SBY ya, itu diskusi antara ITERA, Kepala Bapeda, Gubernur Pulau Sumatera untuk menambahkan pendidikan institut teknologi di mana mencetak engineer sama saintis ya. Nah, kita kan bidangnya sains dan teknologi gitu ya. Jadi harapannya ITERA lahir, ITERA Pos Sumatera, yaitu sebagai bentuk merespon ya karena kurangnya sarjana teknik untuk wilayah Sumatera. Ini adalah salah satu bentuk eksternalitas positif ya. Nah, untuk meresponnya kita lihat ya contoh studi kasus eksternalitas positif. Kita ibaratkan dengan angka ya, kita tahu jumlah sekolah ya, sekolah mungkin sekolah menengah atas ya, baik itu SMA, SMK, STM ataupun madrasah ya. Ternyata di Kabupaten X itu ada sekitar di total di jumlah swasta negeri gitu ya. Oh ternyata ada 15 sekolah deh, 15 sekolah menengah atas. Ya ini SMA ditangkap ya, setara ya, SMA, SMK, pokoknya sekolah menengah atas. Ternyata di studi kasusnya di Kabupaten X 15 sekolah ini ternyata jumlahnya kurang. Ya jumlahnya kurang. Kenapa kurang? Ternyata ditandai ketika tahun ajaran baru. Ya ketika tahun ajaran baru, ya ada beberapa siswa yang tidak terima sekolahnya. Ya dengan sistem yang seperti sekarang ya, ada yang akhirnya yang nggak sekolah di wilayahnya akhirnya sekolah keluar wilayahnya ya, entah keluar di kota sebelah ataupun kabupaten sebelah. Nah, jadi ternyata itu dirasa kurang ya, jumlah sarana pendidikan untuk menampung siswa di daerah tersebut itu kurang ya. Kita anggap awalnya ada 15 SMA, SMK, STM, madrasah, aliyah ya, itu digabungkan ada 15 SMA. Ternyata itu jumlahnya dirasa kurang untuk memenuhi demand siswa usia sekolah, penduduk usia sekolah untuk bisa bersekolah di wilayah tersebut. Nah, ini dirasa sangat kurang sehingga jumlahnya perlu ditambah ya. Seharusnya itu jumlah sekolah di sana menurut kelompok umur tersebut ya harusnya ada 20 sekolah. Namun ternyata disediakan di sana cuma 15 sekolah. Artinya dalam hal ini secara existing jumlah sekolah itu kurang daripada jumlah yang seharusnya ya, berdasarkan jumlah penduduk usia sekolah. Harusnya ada 20 sekolah. Maka dalam hal ini pemerintah perlu menambah jumlah sekolah tersebut sebagai bentuk respon dari eksternalitas positif ya. Yang awalnya jumlah sekolah 15 ini anggaplah ya, jumlah sekolahnya 15, ternyata biaya SPP itu 500 ya, 500.000 ya, 500.000 satu semester ya, atau sebulan ya, per bulan ya sekolah sekarang ya. Kalau sebulan 500 mahal juga ya, lebih mahal pada biaya kuliah. Oke, kita turun aja misalnya ya. Contohnya itu bulannya itu 100.000 ya. Contohnya per bulannya dengan jumlah kualitas sekolah yang tersedia 15 itu per bulannya itu ada 100.000 biaya uang sekolahnya. Nah dalam hal ini dirasa sangat kurang sehingga pemerintah perlu menambahkan jumlah sekolah sesuai dengan kuantitas optimum yang seharusnya. Seharusnya ada 20 sekolah nih berdasarkan proyeksi dan jumlah penduduk usia sekolah. Maka artinya sekolahnya ditambah jadi 20. Yang efeknya apa? Kalau pembangunan sekolah nambah 5 lagi itu efek lah. Ternyata efek ya. Dengan sekolah 20 ini ternyata harus ada biaya yang dinaikkan. Ya, dinaikkan biaya sekolah yang 100.000 menjadi 150.000. Namun dalam hal ini apakah
sosial yang ini harus ditanggung pemerintah. Maka dalam hal ini 100.000 ke 150 selisih 50.000 itu diberikan pemerintah bantuan subsidi pendidikan. Hasil produksinya, maka eksternalitas positif kita direspon dengan adanya pemberian subsidi, ya subsidi dari pemerintah. Eksternalitas positif ya penyelesaiannya bisa diselesaikan dengan adanya bantuan subsidi dari pemerintah. Contohnya adalah subsidi sekolah. Ya, masuk ke eksternalitas ya, misalnya nih dibagi sangat sedikit. Ya, selain memang transportasi umumnya memadai, ya di Singapura itu harga bahan bakar mahal. Ya, mau parkir mobil, ya bahannya nggak cukup besar. Yang memiliki SIM, misalnya prosesnya ribet. Ya, sehingga dalam ini negara-negara maju itu lebih mengutamakan ya memperbanyak dan memperbaiki transportasi umum. Ya, mungkin itu yang belum terjadi di Indonesia. Bangunan sejarah yang direstorasi merupakan eksternalitas positif karena orang yang berjalan berkendara melewatinya dapat menikmati keindahan dan nuansa historis yang ada dalamnya. Apa contohnya? Inilah kawasan Kota Tua, Kota Jakarta, Semarang. Ya dia menikmati sejarah, gitu ya. Sebenarnya bisa saja orang yang tinggal di sana tuh mau berubah dengan kondisi yang ada sekarang. Ya, namun karena ada nilai historisnya, bukti sejarah, ya itu tetap dipertahankan. Ya, salah satunya di sini para pemilik bangunan sebenarnya tidak menerima manfaat dari adanya. Baik Pak, Pak, jadi kenapa limbah industri itu bisa menjadi untuk eksternalitas negatif? Karena dari limbah industri itu pasti di sekitarnya ada bangunan lain yang lingkungannya bukan industri gitu Pak, dan otomatis bangunan itu harus kena limbah itu tadi. Terus dalam kasus-kasus seperti misalnya yang saya tahu itu di sekitar industri itu ada pernah saya baca itu ada sungai, ada semacamnya, itu otomatis bakalan mencemari sungai-sungai tersebut. Dan pendapatnya habis terkait dengan ya dan lucu ya, kurang baik. Baik Pak, sebelumnya saya perkenalkan diri Pak, saya tanya sudah belum sempat tapi saya kenalkan Pak bahwa eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari dampak di produksi suatu perusahaan ini juga dapat menimbulkan pengurangan atau degradasi dari nilai pada suatu wilayah sekitarnya, seperti pada kondisi sungai atau pada kondisi lingkungan pada zona perumahan yang jika ada pada sekitar dari zona industri tersebut. Oke, terima kasih ya jawabannya terkait dengan kawasan sekitar juga ya, kalau tadi habis begitu untuk ke penghidupnya ya kayak kebutuhan kawasan sekitarnya. Jadi, nah maka dalam hal ini ya ketika terkait dengan adanya fenomena green letter ini, bila swasta menyediakan barang publik, maka mereka akan mengalami kerugian besar ya karena ada banyaknya free rider ini ya. Maka dalam hal ini barang publik itu disediakan oleh pemerintah ya, karena pemerintah memang anggarannya dari mana? Dari pajak ya. Kalau nanti kalian kuliah di semester 5, pendapatan pemerintah cuma 2 ya, sumber dana pemerintah itu APBD cuma 2, dari pajak dan juga retribusi juga banyak ya, retribusi parkir ya, misalnya parkir di mall itu ya sehari berapa ya ada persentasenya masuk ke dinas pajak gitu ya. Karena dalam ini terkait dengan adanya fenomena free rider tadi ya, jika barang-barang penyediaan barang publik ini banyak disediakan oleh swasta, maka swasta merugi. Karena dalam ini memang kewajiban pemerintah menyediakan barang publik. Nah, mungkin sekian materi kita untuk hari ini. Mungkin kalau agak panjang tadi kita buka sesi diskusi. Ada yang mau bertanya, ada yang mau berdiskusi? Ya, Elsa. Dampak dari kegiatan sosial terhadap eksternalitas di suatu wilayah. Dampak kegiatan sosial ya. Oke. Dampak dari kegiatan sosial terhadap eksternalitas ya di suatu wilayah. Nah, sebenarnya kita balik lagi nih ke sifat ya dari kegiatan sosial itu. Ya. Nah, kita lihat nih eksternalitas tadi kan sifatnya 2 ya. Ada yang menguntungkan, ada yang merugikan.
Ya. Biasanya kalau kegiatan sosial ini ya, kegiatan sosial ini kan orang tahu sama tahu tujuannya untuk amal, ya tujuannya untuk sosial. Ya apa dampaknya misalnya kalau ada kegiatan sosial, bahu jalan terpakai misalnya, ya atau jalan jadi macet, ya. Tentu dalam ini perlu ya kegiatan sosial itu perlu mengurus perizinan. Jangan atas nama sosial kita suka-suka, ya. Maka dalam ini perlu kita mengurus perizinan. Misalnya apa? Ya perizinan tempat lokasi acara, perizinan karena lokasi digunakan untuk kegiatan sosial kita memakai berapa bahu jalan. Kegiatan-kegiatan seperti ini kan banyak ya. Tapi apakah itu dapat merugikan atau tidak? Ya tentu kita perlu lihat output dari kegiatannya. Ya, ternyata kegiatan sosialnya, contohnya misalnya nih lelang untuk amal untuk mengumpulkan donasi misalnya. Oh ternyata kemacetan. Nah harusnya agar dari kemacetan perlu ada alternatif rute jalan. Ya, sehingga dalam ini itu dianggap ya sebagai respon dari eksternalitas dari aktivitas sehari-hari. Ya, jadi dalam ini kita bisa memandang ya kegiatan sosial itu juga eksternalitas bentuknya positif atau negatif. Ya, nah kita karena niatnya baik ya maka kita perlu punya empati juga ya untuk mendukung kegiatan tersebut. Ya, jadi jangan sampai juga ada yang itu gara-gara ada orang amal jalan jadi macet gitu. Itu kan orangnya nggak punya empati. Nah, biasanya kalau yang seperti ini hukumnya apa? Hukumnya adalah hukum sosial biasanya. Ya. Sanksinya adalah sanksi sosial. Nah itu biasanya sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ada orang yang tidak empati, ya, hukumannya mungkin tidak hukuman perdata atau pidana, tapi hukumnya adalah sanksi sosial. Ya, cukup tahu aja ternyata dia seperti itu misalnya. Ya, gitu ya selesai. Oke, ada lagi. Saya pertanyakan Pak, untuk jalan raya itu sendiri dalam penerangan jalan misalnya itu rusak, perbaikannya salah satu dana sumbernya itu dari pajak-pajak kita gitu Pak yang saya ketahui. Nah, yang ingin saya tanyakan, jadi apakah pajak ini tidak termasuk ke dalam kriteria sebagai barang yang dikatakan non excludable gitu Pak? Terima kasih. Oke, excludable ya. Karena ada reparty sama excludable, ada yang non reparty sama non excludable ya. Kalau dikatakan excludable itu perlu membayar, kalau non excludable tidak membayar. Ya, kalau reparty itu perlu bersaing, non reparty tidak perlu bersaing. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di karakteristik jalan ya penerangan umum ya, penerangan jalan ya, itu sebenarnya masih masuk fasilitas publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Ya, yang harus disediakan oleh pemerintah, di mana dalam hal ini anggaran pembangunan infrastruktur masih dari pajak. Ya, masih dari pajak daerah, ya pajak dan retribusi daerah, ya jadinya dalam hal ini seharusnya ya penerangan umum itu harusnya ada daerah yang daerah jalan tersebut cukup sibuk dilalui oleh kendaraan, banyak dari kendaraan. Namun kalau malam itu lampu penerangannya mati, ya itu harusnya melapor saja ya, melapor ya kepada pejabat setempat ya atau pengelola setempat ya. Saya nggak tahu deh kalau yang ngurusin jalan itu dinas yang ngurusin lampu jalan itu dinas mana gitu ya. Itu harus dilaporkan sekarang. Jadi misalnya kasusnya karena tidak ada penerangan jalan, ada kecelakaan misalnya pas malam hari gitu ya. Nah maka kalau dari pertanyaan Hafiz tadi itu terkait dengan sifat yang bayar gitu ya, yang namanya jalan umum ya itu sifatnya itu tidak bayar gitu ya. Sifatnya itu pembangunannya sebenarnya dari pajak dan retribusi daerah. Ya, makanya kalau kita mau pembangunan jalan kita ini ya salah satunya jalan ya yang lagi heboh juga beberapa saat yang lalu ya, salah satunya jalan. Kita berhak protes kalau kita telah menunaikan kewajiban kita. Ya. Kewajiban kita itu apa? Adalah bayar pajak. Ya mungkin kalau nanti kalian udah kerja, setiap orang itu wajib memiliki NPWP ya, nomor pokok wajib pajak. Ya, nomor pokok wajib pajak itu kita wajib melaporkan penghasilan tahunan kita, penghasilan aset kita, ya, penghasilan tahunan serta aset. Nah, itu kita input lewat DJP online saja, habis itu ketahuan berapa harus kita bayar. Bahkan ada yang nihil, ya, ada yang nihil, ya. Ini beberapa PNS daerah ini alhamdulillah masih nihil. Kalau kita input ya gaji bulanan, tahunan, telah direkam kepegawaian, kita masukkan datanya, itu penghasilan tadi. Ya, namun ketika kita lapor SPT tahunan, ya kita pajaknya nihil, artinya kita nggak bayar pajak tahunannya. Kita cukup dipajak bulanan dari gaji yang dipotong tadi. Nah, namun banyak kasusnya sekarang ini ya yang menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang menanggung pajak. Ternyata banyak juga kepala-kepala daerah yang melakukan
Harusnya harganya itu 10 miliar, dilaporkan cuma 2 miliar. Kan harusnya kalau 2 miliar sama 10 miliar tentu jumlah pajaknya berbeda. Ya, karena semakin tinggi penghasilan, tinggi juga pajaknya. Namun ternyata banyak juga terindikasi seperti itu tidak melaporkan pajaknya. Bahkan pejabat pajak sendiri juga seperti itu, yang tidak melaporkan pajaknya. Makanya kalau kita sih ibarat ada hak dan kewajiban. Kalau kita mau menuntut hak kita, jalan harus bagus biar kita produktivitasnya bagus. Sudah ya, sebagai warga negara yang baik kita wajib bayar pajak, ya wajib bayar pajak. Ya, makanya kalau kalian lihat iklan layanan masyarakat itu dari Januari Februari pasti kan untuk ini untuk semua untuk isi SPT tahunan. SPT tahunan itu adalah lapor pajak tahunan. Ya, itu biasanya mulai dibuka itu akhir Desember, ditutupnya awal Maret. Ya, tutupnya awal Maret. Apa dampaknya jika kita tidak melaporkan penghasilan kita, Pak? Kita punya NPWP, kita tidak melaporkan penghasilan kita. Dampaknya adalah ke administrasi kita. Jadi kalau kita kerja, gitu ya, dampaknya ke penggajian kita yang tertunda, kita mengurus NPWP. Ya. Saya sendiri sebenarnya dulu agak awam ya sama NPWP. Ini saya kan udah ngurus NPWP dari 2017 sejak awal saya kerja di daerah. Namun 2017, 2018, 2019 saya nggak tahu kalau itu wajib isi gitu ya. Sampai 2021 saya dipanggil, ya dapat email di WhatsApp juga sama orang pajaknya gitu ya. Kalau nggak melaporkan tahun 2021 ini gitu ya, NPWP-nya cabut, yang akan mempersulitan Anda untuk mengurus gaji gitu ya. Yaudah akhirnya ternyata pas saya isi SPT tahun 2022 ternyata bisa, yang 2021 tuh isi aja gitu. Nah sebenarnya kita ngisi itu datanya dari mana? Dari pegawai ya. Kita nggak bisa isi sendiri, kita nggak tahu persisnya potongan-potongan itu berapa, kita nggak tahu. Makanya kita perlu minta amprah gaji tahunan dari pegawai. Jadi sebenarnya itu saya sendiri dulu agak nggak terlalu ya, kita nggak mikir ternyata baca sampai situ saya mikirnya udah dipotong dari gaji, ngapain lapor-lapor lagi? Karena itu wajib ya, sebagai warga negara yang baik kita wajib lapor pajak, SPT pajak. Ya. Kita lapor-lapornya tidak isi-isi aja, tapi biasanya kalau gajinya nggak di atas 15 juta, di atas berapa ya? Di atas 10 juta per bulan kayaknya masih dihil ya, gitu kan? Gitu, ya. Jadi pajak itu dipotong dari gaji setiap bulannya, tapi wajib dilaporkan setiap tahun. Nah, kadang banyaknya orang-orang itu hartanya segini tapi yang dilaporkan. Jadi masalah artinya kan dia ini ya, dia kayak istilahnya kalau hartanya besar maka kewajiban dia bayar pajak juga harus sesuai. Ya, dan sampai hartanya besar namun kewajibannya kecil. Namun protes nomor satu. Ini karakteristik orang Indonesia ya. Sumbang dia sedikit ya, namun kalau berkomentar apalagi komentar untuk protes nomor satu biasanya. Ya. Mungkin itu kira-kira habis. Baiklah, terima kasih. Oke, ini menjadi pegangan bagi kalian ya, karena memang eksternalitas ini adalah kajian anak OEK. Ya, adalah kajian anak OEK dari awal kalian sekarang di semester 2 sampai kalian nanti di semester 8 di tugas akhir ya. Beberapa isu itu masih ada kaitannya dengan eksternalitas. Oke, itu saja mungkin pertemuan hari ini, karena tadi kita mulai dengan doa, kita akhiri dengan doa ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini menjadi bekal bagi kalian ya. Semoga ini akan kalian lupa ya sampai kalian di semester 8 nanti atau sampai kalian masuk dunia kerja ini, karena eksternalitas itu relate banget yang tadi kita di semester ya. Yuk, mungkin berdoa kepada saya masing-masing. Silakan. Ya, saya tutup materi perkuliahan hari ini. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikianlah video pembelajaran terkait dengan materi eksternalitas dalam perencanaan wilayah kota untuk penilaian PDD UKT-PT Cerdas Smart tahun 2023. Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu saya dalam menyiapkan berbagai berkas terkait dengan seleksi Cerdas Smart tahun 2023 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.